Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di luar kediaman penguasa kota Wuji, orang yang berkumpul semakin banyak. Meskipun jumlah mereka lebih banyak dari orang-orang yang ada di dalam kediaman penguasa kota, namun tidak ada satupun yang berani menerobos masuk. Tuan muda, sepertinya kelompok penatua kedua sebentar lagi akan tiba, kata pria tua yang berdiri di samping Luo Bojing. Dalam 2 bulan ini, mereka beberapa kali mencoba menyerang kediaman penguasa kota Wuji, namun selalu berujung kekalahan. Jumlah keluarga Luo yang datang ke kota Wuji bahkan sudah berkurang lebih dari 10 orang. Awalnya mereka datang dengan jumlah 30 orang. Bahkan sejak berhasil merekrut hampir 1000-an orang dari beberapa keluarga dan kelompok di kota Wuji, mereka belum bisa meruntuhkan formasi yang ada di kediaman penguasa kota. 1 jam berselang, dari kejauhan, seekor serigala coklat berlari kencang menuju kerumunan orang yang berdiri di depan kediaman penguasa kota. Di punggungnya duduk pria tua dengan jubah hijau. Selain dia, masih ada 20-an lainnya yang juga mengendarai binatang spiritual tingkat awal. Mata pria tua itu menyiratkan kesombongan tiada taraf. Pria tua itu melompat dari tunggangannya dan berdiri angkuh di depan Luo Bojing. Salam Paman Song, kata Luo Bojing menyambut pria tua itu disertai senyuman. Luo Song hanya mengangguk kemudian menatap pria tua yang selama ini menemani Luo Bojing. Coba ceritakan padaku, kenapa kalian sama sekali tidak mampu menangani hal sekecil ini? Kata Luo Song dengan wajah sombongnya. Pria tua tadi mulai menceritakan sejak kali pertama tiba di kota ini hingga dirinya sama sekali tidak berkutik menghadapi formasi yang ada di dalam kediaman penguasa kota Wuji. Luo Song menatap tajam ke arah kediaman penguasa kota. Kalian semua yang ada di dalam sana, menyerah atau aku Luo Song akan membantai kalian. Kalimat yang disertai energi Qi menggema sejauh ratusan meter. Luo Song masih berdiri dengan tangan diletakkan di punggung. Dia yakin, orang-orang yang ada di dalam kediaman penguasa kota Wuji akan menyerah. Setelah menunggu beberapa menit, tidak ada sama sekali respon dari dalam kediaman penguasa kota. Bagaimana ini? Sepertinya suara tadi milik orang yang baru datang dari ibu kota, kata Patriark Fu sambil melihat Patriark Qin. Di antara orang-orang itu, hanya Patriark Qin dan penatua pertama keluarga Qin yang sudah menembus alam elemen. Namun tetap saja kekuatan mereka masih sangat jauh dibandingkan kekuatan Luo Song. Orang-orang keluarga Qin tidak merespon, mereka tidak terbiasa mengeluh. Patriark keluarga Chia dan orangnya juga sama. Mereka menatap tajam ke arah gerbang. Niat bertarung orang-orang ini membumbung tinggi. Lebih baik mati daripada tunduk pada orang-orang serakah itu, kata Patriark Qin dengan tegas. Aktifkan, gumam Qin Sun. Orang-orang keluarga Qin di alam prajurit surgawi saat ini mulai menyalurkan energi mereka ke formasi pertahanan. Ngung, ngung. Sebuah cahaya dari beberapa lokasi dalam kediaman penguasa kota mulai menyala kemudian menyatu dan menghasilkan dengungan. Cahaya itu berbentuk kubah dan menutupi area kediaman penguasa kota. Luo Song yang masih berdiri di luar menyaksikan itu dengan tenang. Saudara Feng, ayo serang bersama, kata Luo Song sambil melirik pria tua di samping Luo Bojing. Dia adalah Luo Feng, orang yang ditugaskan oleh Patriark Luo untuk menjaga Luo Bojing. Luo Song yang berada di alam elemen tingkat 7 awal bersama Luo Feng yang memiliki basis kultivasi alam elemen tingkat 5 puncak mulai mengalirkan energi mereka. 2 kultivator alam elemen itu ingin menyerang formasi pertahanan keluarga Qin dengan serangan gabungan. Keduanya kemudian secara bersamaan mengayunkan tinjunya ke arah kediaman penguasa kota Wuji. Energi besar dilepaskan dari tinju keduanya kemudian berubah menjadi tinju besar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Duar, duar.
Cahaya formasi yang menutupi kediaman penguasa kota bergetar hebat. Namun pukulan kedua orang itu hanya memunculkan retakan kecil. Sialan, siapa ahli formasi yang telah mereka undang? Formasi ini sangat kuat. Ayo, lakukan lagi, kata Luo Song. Dia dan Luo Feng kembali melakukannya. Setelah 5 kali pukulan, retakan pada formasi makin menyebar. Luo Bojing yang memperhatikan itu tersenyum lebar. Misinya kali ini tidak boleh gagal. Dia diberi tugas oleh ayahnya untuk mengambil alih kota Wuji. Ini sekaligus ujian bagi dia dalam upaya perebutan posisi penerus patriark keluarga Luo. Di tangan Luo Song saat ini, terdapat palu besar, itu adalah senjata spiritual tingkat hitam bintang 6. Sementara Luo Feng juga mengeluarkan tongkatnya yang juga merupakan senjata spiritual hitam bintang 4. Keduanya kemudian mengangkat senjata mereka lalu mengayunkan ke ruang kosong di depannya mengarah ke retakan formasi pertahanan kediaman penguasa kota. Duar, duar, jeder. Ngung, ngung. Suara ledakan beruntung kemudian diikuti dengungan membuat mata semua orang menatap cahaya yang menutupi kediaman penguasa kota. Setelah suara dengungan, cahaya itu kemudian runtuh dan menghilang. Mereka akhirnya berhasil meruntuhkan formasi itu setelah berkali-kali melancarkan serangan. Saat Luo Song ingin melangkah memasuki gerbang kediaman penguasa kota, Luo Feng menghentikannya. Saudara Song, jangan gegabah. Selain formasi pertahanan di dalam masih ada formasi menyerang. Sebaiknya Anda memulihkan energi Anda sebelum kita memasuki kediaman penguasa kota, kata Luo Feng. Saat memasuki aula kediaman penguasa kota 3 bulan lalu, dia sudah merasakan kekuatan formasi itu saat diaktifkan. Dia yakin, bahkan Luo Song jika hanya sendiri tidak akan mampu meruntuhkan formasi pertahanan yang ada di dalam. Luo Song berhenti kemudian mengeluarkan pil spiritual energi tingkat 3 dari cincin penyimpanannya. Setelah 30 menit memurnikan pil itu, energi Luo Song sudah pulih kembali. Demikian juga Luo Feng. Luo Feng kemudian mengibaskan tangannya ke arah gerbang yang tertutup rapat. Duar, jeder. Hanya dengan sekali kibasan tangan, gerbang itu akhirnya runtuh. Sekitar 1000-an orang mulai melangkah memasuki kediaman penguasa kota. Di dalam, Patriark Qin, Patriark Chia, Patriark Fu dan orang-orang lainnya juga sudah dalam posisi siap bertarung. Mereka ada sekitar 500-an orang dengan anggota para kelompok dan keluarga kecil yang datang berlindung di kediaman penguasa kota. Saat jarak mereka tersisa 10 meter, Luo Song, Luo Feng dan Luo Bojing berhenti dan berdiri memimpin kelompoknya. Masih dengan wajah sombongnya Luo Song menatap Patriark Qin dan yang lainnya. Aku sudah memberi kalian kesempatan. Sekarang saatnya mati, kata Luo Song sambil memegang erat palu besar berwarna kuning di tangannya. Aktifkan, gumam Patriark Qin. Ngung, ngung. Dengungan kembali terdengar. Setelah itu titik-titik cahaya menyala dari berbagai sudut kediaman penguasa kota. Sebuah cahaya melayang ke langit kemudian membentuk singa besar yang menatap tajam Luo Song dan yang lainnya. Saat formasi pertahanan tadi berhasil dihancurkan, Patriark Qin sudah meminta seluruh orang-orang yang ada di dalam kediaman penguasa kota untuk menyalurkan energi mereka ke pusat formasi. Selain para prajurit surgawi keluarga Qin, prajurit surgawi dari keluarga Fu dan keluarga Chia juga ikut membantu menyalurkan energi mereka. Luo Song dan Luo Feng menyipitkan mata mereka sambil mendongak menatap singa besar yang tergantung di langit. Pria paruh baya yang berada di alam elemen dari keluarga Luo juga mulai mengeluarkan senjata spiritualnya. Tuan muda, mundurlah dulu. Aku bisa merasakan kekuatan besar dari formasi menyerang ini, kata Luo Song. Dia benar-benar tidak menduga, ada ahli formasi yang bisa mendirikan formasi sekuat ini yang hanya diaktifkan dengan energi Qi. Luo Bojing bersama prajurit surgawi lainnya, mengambil jarak aman. Mereka juga merasakan tekanan luar biasa dari formasi itu. Ayo bunuh, pekik Patriark Qin sambil mengangkat tangannya ke langit kemudian menunjuk ke arah Luo Song dan 2 orang lainnya. Singa besar yang tergantung di langit di atas kediaman penguasa kota bergerak menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi.
Aura kematian yang dibawanya bahkan membuat Luo Song, Luo Feng serta pria paruh baya keluarga Luo bergidik ngeri. Pemahaman mereka saat ini benar-benar diperbaharui. Mereka selama ini tidak tahu kalau formasi menyerang juga bisa memiliki aura kematian sebesar ini. Ketiganya kemudian mengangkat senjatanya dan mengibaskannya ke arah singa besar itu. Energi besar menyeruak dari senjata spiritual mereka. Energi yang keluar dari palu kuning milik Luo Song berubah menjadi bentuk banteng. Sementara serangan Luo Feng adalah 2 tongkat besar. Energi dari senjata spiritual pria paruh baya sendiri hanya berupa puluhan energi pedang. Serangan gabungan itu menukik ke atas menyambut singa besar yang seperti berlari di udara. Duar, duar, jeder. Serangan gabungan 3 orang itu akhirnya berhasil menghancurkan singa besar. Patriark Qin sebagai pengendali formasi memuntahkan darah dari tenggorokannya akibat serangan balik formasi yang berhasil dihancurkan. Lagi, salurkan energi kalian, perintah Patriark Qin. Mendengar itu, orang-orang keluarga Qin, keluarga Chia dan keluarga Fu, kembali menyalurkan sisa-sisa energi mereka ke inti formasi. Ini adalah usaha terakhir mereka. Di serangan pertama tadi, mereka sudah menggunakan energi lebih dari 50%. Jika ini masih gagal, mereka hanya bisa menunggu kematian. Selain 3 kultivator alam elemen yang saat ini mereka hadapi, masih ada hampir 1000-an orang yang menunggu formasi menyerang milik kediaman. Penguasa kota benar-benar runtuh kemudian ikut menyerang. Para keluarga dan kelompok yang berbelok mengikuti keluarga Luo kini tersenyum puas. Mereka merasa pilihan tunduk pada keluarga Luo sudah tepat. Aktifkan, gumam Patriark Qin. Titik-titik cahaya kembali menyala di berbagai sudut kediaman penguasa kota. Setelah itu memancarkan sinar yang kemudian membentuk singa besar. Singa besar itu kembali tergantung di langit di atas kediaman penguasa kota. Tidak seperti sebelumnya, singa ini nampak lebih kecil dan aura kematian yang dibawa tidak sebesar sebelumnya. Luo Song, Luo Feng dan pria paruh baya keluarga Luo mendongak menatap singa itu. Sambil mencibir Luo Feng, kembali menyalurkan energi ke palu kuning miliknya. Luo Feng dan pria paruh baya keluarga Luo juga melakukan hal yang sama. Bunuh, pekik Patriark Qin sambil menggerakkan tangannya ke arah Luo Song. Singa itu kembali menukik turun. Ketiga orang keluarga Luo juga mulai mengayunkan senjata spiritualnya ke atas. 3 serangan gabungan mereka menghasilkan energi besar yang melayang ke arah singa. Duar, ledakan di langit menghasilkan fluktuasi energi. Singa formasi menyerang kediaman penguasa kota berhasil dihancurkan. Patriark Qin kembali memuntahkan seteguk darah efek dari serangan balik. Luo Bojing kini berdiri di samping Luo Song dan Luo Feng serta pria paruh baya keluarga Luo. Sambil menyunggingkan senyum mengejek, dia menunjuk Patriark Qin dan yang lainnya. Bunuh semua tikus ini, jangan sisakan satu pun. Aku tidak ingin mendengar ada anggota keluarga Qin yang masih hidup, perintahnya diikuti teriakan dari 1000-an orang di belakangnya. Ayo bunuh, Patriark Qin, Patriark Chia. Patriark Fu, bersama 500-an orang lainnya sama sekali tidak gentar. Meskipun energi mereka saat ini sudah menipis setelah digunakan di formasi tadi. Ngaum, awo, saat kedua belah pihak sudah siap saling berbenturan langsung. Suara auman yang mengandung energi besar terdengar menggema dari jauh. Dari jauh seekor binatang spiritual sedang berlari dengan kecepatan tinggi. Di punggungnya duduk seorang pemuda dengan jubah putih berkibar. Mereka adalah Qin San dan Qin Baihu. Dari jarak ratusan meter, auman Qin Baihu menggetarkan kota Wuji. 2 kelompok yang sedang berhadap-hadapan di dalam kediaman penguasa kota Wuji. Menerawang jauh. Setelah memastikan orang yang datang, Patriark Qin mendesah pasrah. Dia tidak tahu harus senang atau sedih. Dia sangat tahu kekuatan 3 lawannya saat ini. Dia tidak yakin Qin San bisa mengatasi ketiganya sekaligus. Qin San dan Qin Baihu itu berhenti sebelum gerbang kediaman penguasa kota. Matanya memancarkan niat membunuh.
Orang-orang di pihak keluarga Luo yang awalnya berdiri menutupi gerbang tiba-tiba membuka jalan seperti menyambut seorang raja. Mata Luo Bojing, Luo Song dan Luo Feng menyipit menyaksikan itu. Mereka tidak tahu bagaimana rasa takut orang-orang kota Wuji pada pemuda yang baru datang ini. Siapa dia? Kenapa aku tidak bisa merasakan basis kultivasinya? Gumam Luo Song. Qin Baihu perlahan berjalan menuju kelompok Patriark Qin dengan Qin San yang masih duduk di punggungnya. Harimau putih itu kini sudah tumbuh dengan tubuh yang besar. Qin San sama sekali tidak menoleh. Pandangannya tertuju ke kakeknya. Dia bersyukur bisa tiba tepat waktu. Saat jarak dengan kediaman penguasa kota tersisa 200-an meter, Qin San sudah merasakan aura 5 kultivator alam elemen. Qin San tersenyum menatap Qin Sun, kemudian turun dari punggung Qin Baihu dan membungkuk memberikan hormat pada kakeknya. Salam kakek, kata Qin San. Setelah mendapat anggukan dari kakeknya, Qin San berbalik dan menatap para penyerang kediaman penguasa kota dengan niat bertarung yang membumbung tinggi. Kalian berani mengganggu keluargaku. Aku akan membantai semua orang yang datang menyerang hari ini. Suara Qin San bergemuruh seperti guntur di siang hari. Raut wajah para keluarga dan kelompok kota Wuji yang berpihak ke keluarga Luo kini berubah masam. Mereka tahu, 3 orang di pihak mereka memiliki basis kultivasi yang tinggi. Namun mereka juga sangat mengenal Qin San. Pemuda ini selalu bisa membalik keadaan. Rasa takut yang ditanamkan Qin San sebelum meninggalkan kota Wuji sudah tertanam di hati mereka. Melihat respon para keluarga dan kelompok di kota Wuji yang berpihak ke mereka yang sangat gelisah, Luo Song berusaha menenangkan mereka. Hanya anak kemarin sore sepertimu, berani bersikap sombong di depanku, kata Luo Song. Baru saja ia selesai mengucapkan hal itu. Gemuruh di langit sudah mengagetkan mereka. Ratusan pedang tergantung di atas mereka. Orang-orang ini bahkan tidak tahu sejak kapan pedang dari badai angin ini terbentuk. Sementara Qin San terlihat hanya diam di tempatnya tanpa gerakan tangan. Aura alam elemen tingkat 2 puncak menyeruak dari tubuhnya. Jangankan alam pengumpulan Qi, bahkan para prajurit surgawi di pihak keluarga Luo saat ini merasakan tekanan yang sangat kuat dari aura yang dikeluarkan tubuh Qin San. Rasa takut di hati pengikut keluarga Luo yang berasal dari kota Wuji makin besar. Mereka masih ingat bagaimana Qin San yang hanya di alam prajurit surgawi tingkat 7 berhasil membunuh kultivator alam elemen tingkat 3 dengan mudah. Gawat, bahkan saat dia masih di alam prajurit surgawi, dia bisa membunuh kultivator alam elemen tingkat 3. Apa Tuan Luo Song dan Luo Feng bisa mengatasinya? Kalau tidak, kita semua pasti mati. Orang ini tidak pernah memberikan pengampunan pada musuhnya. Suara saling bisik di antara kerumunan pendukung keluarga Luo mulai terdengar. Luo Song yang juga mendengar perkataan orang-orang ini hanya mendengus. Sementara Luo Feng dan Luo Bojing terlihat sangat waspada. Semenjak tinggal di kota Wuji dalam 3 bulan ini, mereka banyak mendengar cerita tentang kehebatan Qin San. Jadi ini tuan muda Qin yang diceritakan begitu hebat itu, batin Luo Feng. Meskipun belum melihat langsung cara Qin San menangani musuh, namun Luo Feng dan Luo Bojing kini percaya dengan cerita orang-orang di luar sana setelah merasakan langsung aura kematian yang terpancar dari tubuh Qin San. Qin San menatap seribuan orang yang ada di depannya. Tangannya mulai terangkat ke langit. Setelah itu, dia mengibaskan dengan santai ke arah kelompok keluarga Luo. Bunuh, pekik Qin San disertai suara gemuruh dari langit. Ratusan pedang yang terbentuk dari badai angin kini menukik turun menghujani para pengikut keluarga Luo. Luo Song, Luo Feng, Luo Bojing dan pria paruh baya keluarga Luo mendongak menatap ke langit. Mereka bahkan tidak memiliki teknik yang bisa membentuk pedang angin sebanyak itu. Bagaimana bisa alam elemen tingkat 2 menciptakan pedang dari badai angin sebanyak ini? Apa dia menggunakan seluruh energinya? Tapi raut wajahnya terlihat biasa saja, batin Luo Song. Dia tidak lagi berani meremehkan Qin San. Dia mengangkat palu kuning di tangannya kemudian dikibaskan ke langit. Hal yang sama juga dilakukan oleh Luo Feng dan yang lainnya.
Ayo, gunakan teknik terbaik kalian. Hancurkan pedang-pedang itu, teriak Luo Bojing ke para pengikutnya yang lain. Dia juga mengeluarkan sebuah pedang spiritual tingkat hitam bintang 5 dari cincin penyimpanannya. Langit di atas kediaman penguasa kota kini bergemuruh lebih hebat. Ribuan energi dengan berbagai bentuk beterbangan menghadang pedang angin milik Qin San. Duar, duar, jeder. Hanya serangan Luo Song, Luo Feng dan pria paruh baya keluarga Luo yang berhasil menghancurkan puluhan pedang badai angin milik Qin San. Sementara serangan seribuan orang lainnya bagai kertas yang bertemu api. Saat bertabrakan dengan pedang badai angin Qin San, serangan mereka hancur dengan mudahnya. Puluhan pedang badai angin yang masih tersisa kini melaju lebih cepat ke arah pengikut keluarga Luo. Duar, duar, jeder. Awan debu mulai terbentuk di area ledakan. Jeritan orang-orang terdengar dari balik kabut debu yang menutupi area itu. Saat awan debu mulai menipis, orang-orang yang selamat bergidik ngeri menyaksikan pemandangan di depan mereka. Puluhan tubuh dengan bentuk yang mengerikan tergeletak tak bernyawa. Beberapa bagian tubuh mereka bahkan terlihat berserakan. Darah menggenangi area itu. Tanah yang awalnya berwarna coklat kini berubah menjadi merah. Saat kengerian di hati orang-orang itu belum mereda, Qin San kembali mengibaskan betangannya. Sebuah tinju besar yang kemudian berubah menjadi kepala naga yang dilapisi api melayang mengarah ke Luo Song, Luo Feng dan pria paruh baya di alam elemen keluarga Luo. Ayo bunuh, pekik Patriark Qin yang melihat kesempatan untuk memenangkan pertarungan sudah terbuka lebar. Patriark Fu, Patriark Chia serta 500-an orang lainnya kembali menyalurkan sisa energi mereka dan ikut menyerang ke arah para pengikut keluarga Luo. Para pengikut keluarga Luo yang sudah diliputi rasa takut membelalakan mata mereka saat melihat serangan gabungan dalam skala besar mengarah ke arah mereka. Jiwa mereka saat ini sudah terganggu oleh keganasan Qin San. Hal itu membuat orang-orang ini kesulitan dalam mengeluarkan potensi kekuatan mereka. Sementara di pihak Qin San, orang-orang yang awalnya mulai tertekan kini kembali bangkit dengan semangat bertarung yang tinggi. Kepala naga dengan lapisan api yang menyala kuat kini terbang mengarah ke Luo Song, Luo Feng, Luo Bojing dan pria paruh baya keluarga Luo. Pukulan naga gerakan pertama milik Qin San saat ini sudah dimodifikasi dengan lapisan api. Hal itu membuat pukulan ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Luo Song mengangkat palunya, kemudian menatap kepala naga yang sudah semakin dekat. Saudara Feng, lindungi tuan muda, kata Luo Song sambil mengibaskan palunya diikuti dengan kibasan pedang oleh pria paruh baya keluarga Luo. Banteng besar yang terbentuk dari energi yang disemburkan palu spiritual Luo Song melayang di kehampaan mengarah ke kepala naga berlapis api. Di belakang banteng, puluhan energi pedang juga siap menyambut pukulan Qin San. Duar, duar, jeder. Ledakan besar kembali terjadi. Beberapa prajurit surgawi dari kedua belah pihak yang sedang terlibat pertarungan dan berada di jarak 100 meter dari area ledakan ikut terkena imbas dari benturan serangan dua kekuatan alam elemen itu. Qin San yang melihat itu, tersenyum mengejek. Dia seperti sudah memprediksi hal ini. Pukulan naga gerakan pertama miliknya memang berhasil dihentikan. Namun pukulan itu juga ikut membuat serangan Luo Song dan pria paruh baya keluarga Luo ikut menguap tak tersisa. Luo Song mulai dihampiri rasa putus asa. Energi di dantiannya mulai menipis. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Hal yang sama juga terlihat dari pria paruh baya keluarga Luo. Aktifkan, gumam Qin San. Setelah mengaktifkan kekuatan tubuhnya, sebuah pedang panjang muncul di tangan kanannya dengan bilah yang menghadap ke tanah. Beberapa saat kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Melihat itu, Luo Song, Luo Feng dan Luo Bojing yang hanya berada di alam prajurit surgawi tingkat 8, serta pria paruh baya keluarga Luo langsung meningkatkan kewaspadaan mereka. Sus, slas, duar. Suara angin melintas kemudian suara kibasan pedang mengarah ke pria paruh baya keluarga Luo. Dia segera mengangkat pedangnya dan mencoba menghalangi pedang Qin San. Sret, sret, gesekan pedang bergema. Setelah itu,
Suara jeritan kesakitan terdengar dari pria paruh baya keluarga Luo. "Ah, tanganku!" Teriakannya menggema menambah rasa takut para pengikut keluarga Luo yang mendengarnya. Pria paruh baya itu memegangi lengan kanannya dengan tangan kiri. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, sepotong lengan sedang menggenggam pedang tergeletak bersimbah darah. Qin San kembali menghilang dari tempatnya berdiri. Melihat itu pria paruh baya keluarga Luo mengalirkan sisa energinya ke tangan kanannya. Dia siap menyambut serangan selanjutnya. Sambil menahan rasa sakit dia mengepalkan tangannya. Luo Song dan Luo Feng ikut bergerak. Dia ingin menyelamatkan pria paruh baya itu. Sus, selas. Sebuah kepala terlempar kemudian jatuh dan terpisah dari tubuh sejauh 1 meter. Pria paruh baya keluarga Lao itu mati tanpa bisa menghadang serangan Qin San. Luo Song dan Luo Feng bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan mulai menghinggapi hati mereka. Luo Bojing kini gemetar hebat. Selama ini, dia menganggap dirinya cukup kejam. Namun cara Qin San memperlakukan musuh tetap membuatnya bergidik ngeri. Luo Feng dan Luo Song kembali berdiri di sekitar Luo Bojing. Mereka takut Qin San kembali bergerak dan menargetkan Luo Bojing. Pemuda ini memiliki teknik yang aneh. Dia bisa berteleportasi ke tempat lain. Pikir Luo Song. Dia tidak tahu, Qin San bukan berteleportasi namun bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya saja alam Luo Song belum dapat menangkap gerakan Qin San karena saking cepatnya. Qin San menatap ketiga orang itu. Dia kemudian mengalirkan energi ke pedang spiritual hitam bintang 5 yang ada di tangan kanannya. Qin San mengangkat pedangnya dan menunjuk ke langit. Setelah itu, ia mengibaskan ke arah Luo Song dan Luo Feng. Teknik pedang pembelah langit gerakan pertama. Gumam Qin San dalam hati. Energi pedang dengan cahaya menyilaukan menyeruak keluar saat pedang dikibaskan. Aura kematian begitu pekat menyertai serangan itu. Luo Song dan Luo Feng tersentak ke belakang. Mereka tidak menduga aura dari teknik pedang yang dikeluarkan Qin San bisa membuat jiwa mereka bergetar. "Tuan muda, pergi dari sini, aura serangan pemuda itu saja bisa membunuhmu. Pergi dari kota ini segera," kata Luo Feng sambil terus mengalirkan energi untuk membuat pembatas agar Luo Bojing tidak terdampak dari aura yang keluar dari serangan pedang pembelah langit milik Qin San. Luo Feng bisa merasakan daya penghancur serangan Qin San. Dia bahkan tidak yakin bisa selamat dari serangan itu. Luo Bojing segera mengambil langkah dan memanggil serigala yang menjadi binatang spiritual tunggangannya. Saat ini seekor serigala hitam berlari ke arah Luo Bojing. Namun saat jaraknya tersisa 5 meter dari Luo Bojing, seekor harimau putih menghadang serigala itu. Qin Baihu berdiri menatap serigala hitam dengan sudut mulut terangkat. Serigala itu segera berbalik badan. Dia tidak mungkin menghadapi Qin Baihu yang sudah berada di tingkat sihir tahap akhir, sementara dirinya hanya binatang spiritual tingkat awal. Qin Baihu tidak membiarkan serigala itu pergi. Dia mengejar dengan kecepatan tinggi. Saat jaraknya semakin dekat, dia melompat dan menerkam serigala hitam itu. Serigala itu mati tanpa perlawanan yang berarti. Qin Baihu berbalik badan dan menatap Luo Bojing dengan pandangan yang menakutkan. "Kalian sudah salah pilih lawan," batin Qin Baihu melihat raut wajah ketakutan Luo Bojing. Sementara itu, energi pedang Qin San kini melaju dengan cepat ke arah Luo Song dan Luo Feng. Dua pria tua itu akhirnya mengalirkan sisa-sisa energinya ke senjata spiritual mereka. Luo Song mengibaskan palu spiritualnya dan menghasilkan energi yang kemudian berubah menjadi seekor banteng yang melayang di langit dan siap menyambut energi pedang Qin San. Sementara energi tongkat Luo Feng terbelah menjadi 2 tombak besar mengapit banteng milik Luo Song. Duar, jeder, jeder. Energi pedang Qin San merobek banteng milik Luo Song menjadi kabut energi kemudian menghancurkan 2 tombak besar. Energi pedang itu kemudian melaju ke arah Luo Song dan Luo Feng. Kesombongan di wajah dua orang tua keluarga Luo itu kini berubah menjadi raut wajah penyesalan. Mereka menyesal karena keluarga Luo telah terhasut untuk menyerang kota Wuji.
Kota yang dilindungi seorang pemuda kuat. Dua orang tua itu tidak mengkhawatirkan diri mereka saat ini, namun mengkhawatirkan masa depan keluarga Luo. Melihat kekuatan Qin San, mereka yakin suatu saat pemuda itu akan datang ke ibu kota dan membuat perhitungan ke keluarga Luo. Kedua orang itu kemudian menarik jimat pertahanan yang mereka miliki di cincin penyimpanan masing-masing. Baik Luo Song maupun Luo Feng sama-sama memiliki jimat tingkat 3. Cahaya dikeluarkan dari jimat saat diaktifkan, kemudian menyelimuti tubuh keduanya. Qin San yang melihat itu hanya mencibir. Mungkin jimat itu bisa menahan teknik pedang pembelah langit saat alam kultivasinya masih di tingkat alam prajurit surgawi. Duar, jeder, jeder. Debu beterbangan menutupi area ledakan menciptakan kabut debu. Orang-orang dari dua kubu yang bertarung menghentikan pertarungan mereka dan melihat ke arah ledakan besar itu. Ledakan dahsyat itu bahkan berefek pada para prajurit surgawi yang jaraknya berada 200 meter dari area ledakan. Saat kabut debu mulai menipis, orang-orang hanya melihat sebuah kubangan besar terbentuk dengan organ-organ tubuh yang berserakan. Luo Bojing yang melihat itu dari jauh, jatuh terduduk. Dia tidak lagi memiliki harapan. Bahkan Luo Song yang berada di alam elemen tingkat 7 awal dan Luo Feng di alam elemen tingkat 5 puncak mati begitu saja. Para pengikut keluarga Luo yang menyaksikan Luo Song dan Luo Feng mati mengenaskan mulai merasa putus asa. Utamanya para keluarga kota Wuji yang memilih berkhianat. Mereka sangat mengenal karakter Qin San. Dia selama ini belum pernah mengampuni musuhnya. Mundur! Ayo tinggalkan kota Wuji, teriak salah satu kepala keluarga yang berkhianat. Para pengkhianat keluarga Luo itu mulai berhamburan. Ngung, ngung. Namun saat mendekati gerbang kediaman penguasa kota, sebuah cahaya tiba-tiba menutupi kediaman penguasa kota. Orang-orang ini tidak bisa melewati cahaya itu. Ayo, maksimalkan kekuatan kalian. Kita serang bersamaan di satu titik, ujar salah satu pria tua. Orang-orang itu kemudian secara serempak mengarahkan pukulan dan senjata spiritual mereka ke arah cahaya yang menutupi gerbang kediaman penguasa kota. Namun segala usaha mereka hanya berakhir sia-sia. Jangankan menghancurkannya, serangan mereka bahkan tidak meninggalkan retakan dari formasi pengurung yang didirikan Qin San. Kekuatan formasi Qin San saat ini sangat kuat. Kekuatan jiwanya sudah di alam prajurit surgawi tingkat 9. Dengan kekuatan jiwanya itu, dia mungkin sudah dapat mendirikan formasi spiritual tingkat 4. Qin San melangkahkan kakinya ke arah kubangan. Dia mencari cincin penyimpanan dua orang tua itu. Dia juga mengambil senjata spiritual keduanya. Setelah itu, Qin San berjalan ke arah Luo Bojing yang sedang terduduk lesu. Di depannya sedang berdiri Qin Baihu yang menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Qin San berhenti di samping Qin Baihu. Dia mengusap kepala harimau putih itu dengan lembut. Meskipun tidak diperintah oleh Qin San, Qin Baihu bergerak cepat menghentikan Luo Bojing sebelum berhasil melarikan diri. Orang-orang keluarga Luo yang tersisa saat ini tidak lebih dari 10 orang. Sebagian besar prajurit surgawi, baik yang datang bersama Luo Bojing maupun yang datang belakangan bersama Luo Song telah dibunuh oleh Patriark Qin. Baihu, urus sampah ini, kata Qin San. Dia tahu Qin Baihu sangat senang bermain-main. Pemuda di depannya ini cocok menjadi target permainan harimau putih. Mulut Qin Baihu terangkat. Dia sejak tadi memikirkan bagaimana menyiksa Luo Bojing. Sebagai bagian dari diri Qin San, apa yang dialami keluarga Qin juga akan menyakitkan bagi dia. Tuan, tolong lepaskan aku. Aku berjanji keluarga Luo akan memberikan banyak batu spiritual jika kamu melepaskanku, kata Luo Bojing. Qin San tidak lagi memperhatikan Luo Bojing, dia bukan karakter yang silau dengan janji harta. Dia masih memiliki ratusan ribu batu spiritual tingkat tinggi serta masih tersisa 10 juta lebih batu spiritual tingkat rendah. Mata Qin San saat ini tertuju pada ratusan pengikut keluarga Luo yang sedang berkumpul di gerbang kediaman penguasa kota. Energi mereka sudah terkuras memborbardir formasi pembatas yang dibangun Qin San namun sama sekali tidak berhasil.
Saat merasakan tatapan yang dipenuhi niat membunuh, hati mereka seperti tertusuk jarum. Qin San melepaskan kekuatan jiwanya. Sesaat kemudian ratusan orang itu tiba-tiba berlutut. Sebagian besar dari mereka mulai menjerit kesakitan. Para kultivator alam pengumpulan Qi bahkan terguling-guling karena tidak tahan dengan serangan jiwa yang dilepaskan Qin San. Saat ini mereka tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk menahan serangan jiwa Qin San. Qin San juga menyadari hal itu. Itu sebabnya dia bisa menyerang ratusan orang sekaligus dengan serangan jiwa yang ia lepaskan. Dia mengangkat tangannya ke langit, ratusan pedang dari badai angin kembali terbentuk dan menggantung di langit. Semua yang terlibat harus mati. Bunuh. Suara Qin San menggelegar membuat para pengikut keluarga Luo makin ketakutan. Sebagian dari mereka saat ini malah berharap segera mati karena sudah tidak tahan menahan rasa sakit akibat serangan jiwa yang dilepaskan Qin San. Qin San mengayunkan tangannya. Ratusan pedang dari badai angin jatuh seperti hujan dari langit. Rintihan dan teriakan memohon pengampunan terdengar riuh. Sesaat kemudian, suasana kembali hening. Orang-orang yang memilih setia pada penguasa kota dan berlindung di kediaman penguasa kota menahan nafas. Mereka bersyukur berada di pihak yang benar. Jika tidak, mereka akan bernasib tragis seperti orang-orang itu. Kabut debu mulai menyebar. Pemandangan mengerikan kini tersaji di depan mata semua orang yang ada di dalam kediaman penguasa kota. Patriark Qin menarik nafas dalam-dalam. Perasaannya bercampur aduk. Dia lega karena Qin San tumbuh lebih kuat. Namun sorot matanya juga menyiratkan keresahan. Melihat cara Qin San memperlakukan musuh, dia takut cucunya itu akan menjadi pembunuh berdarah dingin. Patriark Qin mengalihkan pandangannya ke Qin San. Dia melihat seorang pemuda yang sedang berdiri dengan tangan yang diletakkan di punggung dan tidak terpengaruh sama sekali dengan pemandangan mengerikan di depannya. Sepasang mata lain juga memandangi Qin San dari jauh. Sorot matanya dipenuhi kekaguman. Dia adalah Cialai, gadis yang pernah diselamatkan Qin San di pertarungan Gunung Wuji. Meskipun rasa kagumnya pada pemuda itu bertambah, namun hatinya kini dipenuhi kebimbangan. Cialai merasa jarak antara dia dengan Qin San semakin jauh. Sepertinya aku harus berusaha melupakannya. Dia semakin kuat dan tidak mungkin tinggal lama di kota ini, batinnya. Di balik kabut debu yang sudah menyebar, potongan tubuh dan darah yang mengalir membasahi tanah kini terlihat lebih jelas. Tidak ada satupun yang selamat dari serangan pedang badai angin milik Qin San. Sementara di sisi lain, Qin Baihu sedang berjalan memutari Luo Bojing. Dia sama sekali belum menyentuhnya. Namun kondisi Luo Bojing sangat memprihatinkan. Dia memegang kepalanya sambil terus berteriak meminta ampun. Setiap kali mengangkat kepalanya, Qin Baihu mengaum ke wajahnya dengan keras. Liur Qin Baihu bahkan sudah membasahi tubuhnya. Luo Bojing seperti tikus yang sedang tertangkap oleh kucing. Qin San yang melihat itu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana harimau putih itu punya banyak akal dalam memberikan tekanan pada musuhnya. Kucing besar ini makin gila. Dia bisa menakuti orang itu hingga gila, batin Qin San. Dia tidak lagi mempedulikan Qin Baihu. Dia membiarkan Qin Baihu bersenang-senang. Orang-orang yang melihat cara Qin Baihu memperlakukan Luo Bojing ikut mendesah. Binatang spiritual itu benar-benar punya sifat seperti tuannya. Caranya memperlakukan musuh sangat kejam, batin Patriark Fu yang ikut melihat ke arah Qin Baihu. Qin San berjalan ke arah kakeknya dengan senyuman ramah di bibirnya. Dia seperti tidak terganggu dengan pemandangan mengerikan serta bau darah yang menyengat. Semua orang akhirnya berjalan ke aula kediaman penguasa kota. Kecuali orang-orang yang ditugaskan membersihkan kekacauan yang ada. Di dalam aula, Qin San menyapa satu persatu orang-orang yang dia kenal. Selain orang-orang keluarga Qin, dia juga mengenal beberapa orang yang datang berlindung di kediaman penguasa kota. Di antara keluarga Fu misalnya, Qin San mengenal Fu Jingmi dan Fu Houchun. Di keluarga Chia, ada Chia Lao dan Chia Lai.
Setelah memperhatikan satu persatu orang yang ada di dalam aula, Qin San mengerutkan keningnya. Dia tidak melihat Qin Xiaotian bersama yang lainnya. Kakek, di mana Xiaotian dan yang lainnya? Karena penasaran, Qin San mengirimkan transmisi suara ke Patriark Qin. Para generasi muda keluarga Qin sudah kakek kirim ke jurang Gunung Wuji. Kakek khawatir tidak bisa mengatasi kekacauan ini, jawab Patriark Qin dengan transmisi suara. Mendengar itu, hati Qin San merasa lega. Setelah berbincang beberapa saat, orang-orang itu akhirnya membubarkan diri. Orang-orang yang datang berlindung di kediaman penguasa kota mulai kembali ke kediaman masing-masing. Saat ini, di aula kediaman penguasa kota tersisa Qin San, Patriark Qin dan para penatua keluarga Qin. Kakek, para penatua, aku tidak akan lama di kota Wuji. Aku harus melanjutkan perjalananku. Setelah kejadian ini, aku yakin orang-orang dari ibu kota akan berpikir dua kali sebelum datang lagi untuk mengacau. Tapi aku tidak bisa menjamin itu akan bertahan lama. Kita akan terus menjadi target mereka selama keluarga Yun dan Raja Ying masih berkuasa. Aku akan secepatnya ke ibu kota, kata Qin San. Patriark Qin yang mendengar itu mengerutkan dahinya. Saner, kamu jangan gegabah. Aku tahu kamu bertambah kuat, tapi kekuatan di ibu kota sama sekali berbeda. Kamu tidak bisa menyepelekan kekuatan yang ada di sana, kata Patriark Qin. Selain Raja Ying yang berada di alam raja, Patriark Qin yakin masih ada orang kuat lainnya di ibu kota. Aku tahu kakek, aku juga tidak akan langsung ke sana. Aku mungkin akan singgah beberapa saat di kota lain di luar provinsi Linchen. Aku tidak akan memasuki ibu kota sebelum kekuatanku bisa mengguncangkan ibu kota, kata Qin San penuh tekad. Qin San kemudian mengeluarkan beberapa harta dari cincin ruangnya. Dia menyerahkan 6 buah senjata spiritual ke Patriark Qin. Dia juga mengeluarkan lebih dari 100 potong daging binatang spiritual tingkat sihir berbagai tingkatan. Itu semua adalah daging buaya-buaya merah yang ia bunuh. Qin San hanya menyisakan puluhan potong daging binatang spiritual di cincin penyimpanan khusus daging spiritualnya. Dia membutuhkannya sebagai bekal di perjalanan nanti. Apalagi, ada Qin Baihu yang begitu rakus memakan daging panggang. Patriark Qin dan para penatua keluarga Qin terbelalak melihat semua harta itu. Dengan usia mereka saat ini, baru kali ini mereka melihat senjata spiritual dan daging binatang spiritual diserahkan dengan mudah oleh seseorang. Saner, ini terlalu banyak. Sebaiknya kamu ambil sebagian. Setidaknya jadi persediaanmu saat mulai berkelana lagi, kata Patriark Qin. Aku sudah menyimpan beberapa. Kakek tidak usah memikirkannya. Ini semua memang untuk keluarga Qin. Setidaknya ini bisa sedikit membantu keluarga Qin untuk lebih berkembang, kata Qin San. Setelah berbicara lebih dari 1 jam, mereka akhirnya membubarkan diri. Qin San tidak tinggal di kediaman penguasa kota, dia mengajak Qin Baihu ke jurang Gunung Wuji. Qin San menunggangi Qin Baihu keluar dari kediaman penguasa kota. Dia meminta harimau putih untuk berjalan lambat. Dia ingin melihat situasi kota Wuji. Setiap orang yang berpapasan dengannya menyapa dengan hormat. Rasa takut orang-orang kota Wuji terhadap Qin San kini berubah menjadi rasa hormat dan segan. Mereka tidak menghindar saat berpapasan, malah sebaliknya mereka menghampiri Qin San untuk menyapa. Apalagi orang-orang biasa dan para keluarga kecil. Kehidupan mereka berubah pasca kota Wuji dipimpin keluarga Qin. Tidak ada lagi penindasan karena mereka atau keluarga mereka yang lemah. Qin Baihu kini bergerak cepat saat keluar dari gerbang kota. Hanya lebih dari 10 menit, mereka sudah tiba di pinggiran hutan Gunung Wuji. Qin Baihu masih berlari dengan kecepatan tinggi. Saat ini mereka sudah memasuki wilayah tengah hutan Gunung Wuji. Tidak lama kemudian Qin San sudah berdiri di tepi jurang. Dia melepaskan kekuatan jiwanya. Formasi yang melindungi dan menutupi pohon yang menjadi jalan ke jurang mulai terlihat. Qin San melangkah memasuki formasi. Sepertinya aku harus belajar mendirikan formasi teleportasi. Dengan kekuatan jiwaku saat ini,
Setidaknya formasi teleportasi yang aku dirikan bisa menjangkau 1 mil, batin Qin San sambil melompat ke pohon dan turun ke permukaan pohon yang diikuti Qin Baihu. Mereka berdua kembali berjalan mengikuti jalur setapak menurun ke dasar jurang. Saat ini, mereka sudah sampai di ujung jalur. Keduanya kemudian memasuki formasi dan tiba di dasar jurang. Kera merah dan kuda bertanduk satu menyambut mereka. Kera merah mendengus saat melihat Qin Baihu. Saat ini, kera merah sudah berada di tingkat awal tahap 9. Sedikit lagi menerobos ke tingkat sihir. Sementara kuda bertanduk satu yang pernah diberi nama Qin Ran oleh Qin San sudah berada di tingkat awal tahap 6. Sorot mata kera merah tidak lepas dari Qin Baihu dengan pandangan meremehkan. Qin San yang melihat respon kera merah hanya menggeleng. Sepertinya kera cabul ini akan mendapat sial, batin Qin San. Tidak lama berselang, suara Qin Baihu mulai terdengar. Apa aku boleh memberi sedikit pelajaran pada monyet jelek ini? Kalimat Qin Baihu terdengar di benak Qin San. Kera merah sendiri belum dapat mentransmisikan suara dengan bahasa manusia. Hal ini menegaskan garis keturunan Qin Baihu yang lebih istimewa dibandingkan dengan binatang spiritual lainnya. Namun dari sorot mata kera merah, sepertinya dia juga meminta izin ke Qin San untuk mendidik pendatang baru itu. Qin San menatap kedua binatang spiritual itu. Di antara keduanya, posisi Qin Baihu memang lebih tinggi. Harimau putih dan Qin San sudah menjalani ikatan melalui ikatan darah. Sementara pada kera merah, Qin San hanya meninggalkan tanda jiwa. Sama seperti yang dilakukannya pada Qin Ran. Terserah kalian, kata Qin San tanpa mentransmisikan suaranya. Namun setelah itu, dia meminta Qin Baihu melalui transmisi suara untuk tidak terlalu kejam memperlakukan kera merah. Qin San tahu, kera merah akan menjadi bulan-bulanan Qin Baihu. Jika kera merah tahu jika harimau putih ini adalah binatang spiritual sihir tahap akhir, bahkan untuk mengangkat kepalanya saja mungkin dia tidak berani. Sayangnya, Qin Baihu sama sekali tidak mengekspos tingkatannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.